Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Bergoji. Saya akan melanjutkan tentang materi mikrotik. Kali ini kita akan membahas networking models. Di sini kita akan mempelajari tentang konsep TCP atau IP model, encapsulation dan decapsulation atau name of TCP atau IP messages. Dan yang terakhir adalah OSI layers model. Konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan Open Standard Networking Models yang tersedia. Untuk saat ini, Open Standard Networking Model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Konsep. Sebelum jaringan terbuka, ada setiap vendor membuat model jaringan mereka sendiri. Pada tahun 1974, IBM menciptakan sistem arsitektur network atau disingkat sebagai SNA. Vendor lain juga membuat model jaringan mereka sendiri. Setelah model jaringan terbuka, ada setiap vendor yang menggunakan model jaringan yang sama sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain. TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP atau IP model itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu memahami networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real network TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, penjelasan seperti ini. Jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board yang diproduksi Mikrotik dan Cisco. Kemudian web browser, ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dalam hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen, agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat vendor. Nah, di sini bisa dibedakan. Yang tidak menggunakan networking itu semuanya acak-acakan. Nah, yang menggunakan networking ini tersusun rapi dan sudah ada kontrolnya. Coba kita perhatikan dua model networking di atas. Dapat dilihat bahwa chaos networking yang sangat acak-acakan dan tidak terstruktur. Pada networking model, maka setiap fungsi jaringan komputer sudah berjalan dengan aturannya. Bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami. TCP atau IP, Application Layer. Application Layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antaranya, contoh service dari application layer itu sendiri HTTP, POP3, IMAP, SSH, DSB. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. TCP atau IP, Transport Layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP digunakan untuk IP karena support error checking.
UDP digunakan untuk video streaming, game, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Sedangkan TCP Error Recovery. Di sini kita bisa melihat web server dan klien. Salah satu mekanisme yang disediakan transport layer khususnya pada TCP itu adalah Error Recovery Mechanism. TCP atau IP Network Layer. Untuk menetwork layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. 2. Router. Routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. TCP atau IP. Data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur data link layer adalah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya terdeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link adalah match address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap lainnya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Di sini kita bisa melihat contohnya. OSI model. Konsep untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP. Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum model networking ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking model lainnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyak vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. Singkatannya adalah International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.